Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Filosofa Rosyada, yang kedua Riayatul Imamah, dan yang ketiga yaitu Intan Agila Nur Fadia. Di sini kami akan menjelaskan tentang kehidupan batin dan metafisika orang Jawa. Saya akan menjelaskan definisi batin. Tema yang berusaha menguak bagaimana sih sebenarnya batin dan hal yang gaib dalam perspektif orang Jawa, gunanya seperti apa. Kita masuk pada materi definisi batin. Jadi ketika kita mendengar kata batin, kira-kira pikiran teman-teman gimana jiwa perasaannya? Nah, jadi kata batin berasal dari bahasa Arab yang artinya jiwa, rohani, asasi, dan perasaan bagian dalam emosi. Dengan demikian, batin berhubungan dengan kejiwaan dan menyangkut tentang rasa atau apa yang dirasa. Hal ini sering diidentikan dengan aliran kebatinan. Nah, jadi teman-teman, yang dinamakan batin ini bagi orang Jawa, di Jawa itu ada satu aliran yang disebut aliran kebatinan. Nah, aliran kebatinan ini seperti apa? Aliran kebatinan ini adalah semua pikiran atau tindakan di dalam batin atau di dalam hati. Kebatinan selalu didasarkan kepada kekuatan gaib atau supranatural, sehingga menghasilkan cara bertindak yang melampaui cara berpikir rasional. Kebatinan seringkali dianggap sebagai intipati Javanisme. Gaya hidup orang Jawa ialah gaya hidup manusia memupuk batinnya. Kebatinan menegaskan bahwa satu-satunya sumber pengetahuan tentang Tuhan adalah pengalaman batin manusia itu sendiri. Batin berada pada titik ego manusia. Maka penganut kebatinan sering memusatkan diri pada egosentris untuk menemukan Tuhan, alam semesta, dan dirinya. Kebatinan di Jawa adalah penerapan ajaran metafisika. Metafisika yaitu sejenis aturan-aturan yang digunakan untuk menyuburkan kehidupan batin seseorang. Rahmat Subagio mengonfirmasi bahwa kebatinan suatu ilmu atas dasar ketuhanan absolut, suatu ilmu yang mempelajari kenyataan dan mengenal hubungan langsung dengan Allah. Jadi seperti ini ya aliran kebatinan yang berusaha mengenal Allah SWT lebih dekat. Jadi ilmu kebatinan yang mempelajari bagaimana mengubah batin agar lebih dekat dengan Allah dan mendapatkan ketenangan dan membangkitkan hal positif dalam diri manusia. Tujuan utama dari ilmu ini adalah untuk menguatkan iman terhadap batin diri manusia agar lebih meyakini kehadiran Tuhan dalam menjadi tuntutan kehidupan. Nah, di sini pada kenyataan memang Jawa ini banyak aliran yang dianggap sebagai aliran yang besar. Jadi aliran kebatinan ini yang mengikuti tidak mementingkan kehidupan seperti gelar, kemudian harta benda, kekuasaan, itu semua diremehkan. Semua itu tidak penting. Yang penting adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Terdapat ratusan aliran kejawen dengan penekanan ajaran yang berbeda-beda. Beberapa jelas-jelas sinkretik. Sinkretik itu suatu proses perpaduan yang sangat beragam dari beberapa pemahaman, kepercayaan atau aliran-aliran agama. Nah, yang lainnya bersifat reaktif terhadap ajaran agama tertentu. Namun, biasanya ajaran yang banyak anggotanya lebih menekankan pada cara mencapai keseimbangan hidup dan tidak melarang anggotanya.
tidak melarang anggotanya untuk mempraktikkan ajaran agama lain tertentu. Beberapa aliran dengan anggota besar yaitu Bodhidharma, Kaurubagia, Managas, Padepokan, Cakra Kembang, Pangestu, Sumarah. Aliran yang bersifat reaktif, misalnya aliran yang mengikuti ajaran Sabda Palon yang ingin mengembalikan agama orang Jawa kembali ke agama Budi yang dianggap sebagai agama asli menurut Sabda Palon, atau penghayat ajaran Syekh Siti Jenar yang merupakan ajaran atau aliran Islam yang telah ditetapkan sesat oleh Wali Songo. Nah, itu kira-kira penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian materi selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Riayatul Imamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riayatul Imamah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bertemakan kehidupan batin dan metafisika orang Jawa. Baik, langsung saja saya akan mendefinisikan apa itu metafisika. Metafisika merupakan cabang filsafat yang mempelajari penjelasan asal atau hakikat, objek atau fisik di dunia yang berdasarkan kepada paham supranaturalisme, naturalisme, dualistik, serta paham-paham yang dilahirkannya. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan, metafisika adalah mencari kebenaran yang paling akhir untuk mendapatkan pengetahuan atau fundamental. Ontologinya, epistemologinya sebagai cara yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Menurut kepercayaan metafisika atau kepercayaan kepada alam gaib, manusia itu terdiri dari dua badan, yaitu badan rohani dan badan jasmani. Badan jasmani adalah badan yang tampak dan nyata di mata kita, di muka kita. Sedangkan badan yang lahir, yang rohani itu tidak dapat dilihat, tidak tampak di mata kita. Adanya alam gaib yang dapat dirasakan dengan rasa, hati, sanubari, dan roh atau nyawa itu ada. Jadi hanya bisa kita rasakan, tapi tidak dapat kita lihat. Metafisika dalam pandangan hidup Jawa. Pembahasan metafisika berawal dari kegelisahan manusia dalam mencari eksistensi dirinya. Sehingga lahirlah pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan dengan menanyakan siapa diri kita sebenarnya, dari mana asalnya, dan kemana akhirnya. Hal ini terus berlanjut, pada hakikatnya segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ungkapan tentang adanya alam semesta, adanya Tuhan, adanya manusia merupakan hasil pemikiran, pengalaman, dan penghayatan manusia yang juga termasuk dalam kajian metafisika. Dan sehingga akhirnya melalui sebuah pemikiran dan penghayatan yang mendalam sampai pada sebuah hakikat, yaitu dari mana dan kemana semua wujud alam semesta ini berawal dan akan berakhir. Pencarian manusia ini akan berakhir hanya dengan wilakan, weruh, atau dalam istilah filsafat Jawa mengerti sangkan paraning dumadi, yaitu bahwa manusia dan segala yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan yang berasal dari Sang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, dan semuanya akan kembali ke asalnya. Semuanya akan kembali ke pencipta kita, Tuhan kita. Dalam ungkapan Jawa ada istilah urip iki prasasat mung mampir ngombe, yang jika benar-benar dipahami istilah ini mengandung filsafat yang sangat dalam berkaitan dengan kehidupan manusia di dunia ini yang amat sangat dibutuhkan bekal kehidupan selanjutnya. Jadi kita hidup di dunia ini untuk mengumpulkan bekal kita agar hidup di akhirat nanti. Dalam syarat sasangka jati, pedoman pokok yang harus dilakukan oleh manusia setiap hari agar selamat di dunia dan akhirat dalam menyembah Tuhan itu ada 3. Eling atau sadar, percaya, dan mituhu. Eling atau sadar ialah sadar untuk selalu berbakti kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Satu, yang tunggal. Dan yang kedua ada percaya terhadap sukma jati atau utusan yang disebut dengan guru sejati.
Yang ketiga, mituhu, artinya setia dan selalu menjalankan perintahnya yang disampaikan melalui utusannya. Assalamualaikum, saya Intan Akila Nurfadia, NIM 20110049 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Riyayatul Imamah, Rumusan Metafisika Jawa. Secara garis besar, cakupan metafisika Jawa berkubang dalam bahasa mencari sejatining urip. Dalam hal ini, Abdullah Cipto Prawiro menyatakan bahwa ungkapan tentang adanya Tuhan, alam dan manusia dianggap sebagai hasil dari pemikiran dan pengalaman atau penghayatan manusia Jawa. Pernyataan tersebut berangkat dari asumsi tentang eksistensi manusia dan alam sebagai wujud nyata yang dapat ditangkap panca indera, sehingga dapat digambarkan dalam pembagian tentang tiga entitas tersebut, yaitu 1. Tuhan adalah ada semesta atau ada mutlak. 2. Alam semesta merupakan pengejawatahan Tuhan. 3. Alam semesta dan manusia merupakan suatu kesatuan, yakni kesatuan makrokosmos dan mikrokosmos. Upaya pencarian hidup manusia di dunia ini senantiasa berakhir pada wikan, weruh atau mengerti sangkan paran, karena Tuhan merupakan sangkan paraning dumadi dan manusia mengalami awal dan akhir dengan pengertian A. Awal berarti berasal dari Tuhan. B. Akhir berarti kembali kepada Tuhan. Konsepsi metafisika Jawa adalah terfokus bagaimana menyibak dari sesuatu yang ada sebagai sebuah realitas, dan realitas tunggal tersebut adalah Tuhan. Inilah tujuan dari metafisika Jawa. Tujuan filsafat Jawa dengan metafisikanya berusaha mencari sangkan paran, karena awal berarti berasal dari Tuhan dan akhir berarti kembali kepada Tuhan. Pengejawatahan menuju Tuhan dikenallah dengan istilah manunggaling subjek objek, sehingga diperoleh pengetahuan mutlak atau kewicaksanaan kaweruh sangkan paran dalam mencapai kesempurnaan. Memperoleh hakikat tersebut, ada jalan untuk sampai ke sana, yaitu dengan pengoptimalan cipta, rasa, karsa. Tahapan-tahapan dalam menempuh kesadaran adalah sebagai berikut. 1. Kesadaran panca indrawi atau aku. 2. Kesadaran hening manunggaling dalam cipta, rasa, karsa. 3. Kesadaran pribadi ingsun sukma sejati manunggal aku pribadi. 4. Kesadaran ilahi manunggaling aku pribadi sukma kawekas. Dari keempat tingkat kesadaran tersebut, jalan untuk mencapai kesempurnaan adalah dengan mengolah kemampuan akan cipta, rasa, karsa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam kata dan karya, ucapan dan perbuatan. Uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk bisa sampai kepada ada bukanlah diperoleh melalui penalaran rasio, melainkan melalui pengalaman atau penghayatan batin. Karena pada dasarnya, semua pengetahuan itu berasal dari experiential knowledge. Pengetahuan yang diperoleh dengan panca indera dan rasio lebih mudah dijadikan pengetahuan konseptual dan dinyatakan dengan kata verbal. Namun sebaliknya, pengetahuan yang diperoleh melalui penghayatan batin sering tidak dapat dinyatakan dengan kata dalam sistematis logis, melainkan melalui perumpamaan, simbolisme, atau bentuk syair. Unsur fundamental dalam kajian metafisika Jawa adalah tentang roh, raga, dan alam kosmos.
Roh dan raga atau badan pada dasarnya adalah satu, sehingga muncul istilah loroning atunggal, monodualisme atau dualisme tunggal. Serat Wedotomo membuktikan antara alam tetap dan tidak berubah dengan alam yang selalu berubah. Alam yang tetap dan tidak berubah disebut dengan alam suwung. Ini adalah asal dan sekaligus tempat kembali manusia yang dapat memperoleh karunia Tuhan. Alam suwung juga disebut dengan kinoat yang dapat memuat waktu langgeng atau abadi. Alam ini juga merupakan tempat bersemayamnya Tuhan sendiri. Kekuatan alam suwung inilah yang menguasai dunia fisik secara keseluruhan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.